warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hai sobat semuanya. Balik lagi dengan saya Junita di podcast Sobat Kamal. Seperti biasa kita akan bahas mengenai perizinan. Dan perizinan yang akan kita bahas di hari ini adalah mengenai izin tanah makam. Nah, di depan saya kebetulan sudah ada narasumber kita, Ibu Wahyuningsih dari atau Ibu Uni ya Bu ya, yang bisa kita namanya Ibu Uni dari Kelurahan PTSP Kelurahan Kamal. Halo Bu Uni, apa kabar Bu? Halo Marita, alhamdulillah sehat dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih saya di sini bisa hadir ya. Betul, untuk Bu. berbagi informasi penting nih untuk sobat Kamal semua. Wah. Semoga bermanfaat ya. Baik Ibu. Sebelumnya terima kasih juga nih Bu sudah menyempatkan untuk waktunya hadir di acara podcast kita, podcast Sobat Kamal, untuk membahas mengenai masalah izin makam. Nah, Bu Uni, tanpa berpanjang lebar terlebih dahulu nih, saya cuma pengen nanyain, IPTM itu izin makam itu sebenarnya apa sih Bu? Kan biasanya kita kenal IPTM itu sebenarnya apa sih? Baik Mbak Anita, jadi IPTM atau izin penggunaan makam itu adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk lahan makam di tempat pemakaman umum atau TPU begitu Mbak Anita. Oh baik, berarti izin kepanjangannya sendiri apa tuh Bu IPTM Bu? Izin penggunaan tanah makam. Izin penggunaan tanah makam yang biasa kita kenal dengan sebutan IPTM. Ya. Oh baik. Itu. Berarti untuk IPTM itu sendiri biasanya ada berapa jenis sih Bu? Kalau untuk jenisnya itu ada 3 ya Mbak Nita ya. Yang pertama itu IPTM baru, yang kedua IPTM perpanjang, dan yang ketiga itu IPTM tumpang. IPTM tumpang. Nah dari perbedaannya sendiri Bu, izin-izin tersebut pasti ada beda-bedanya nih. Perbedaan dari izin-izin tersebut apa sih Bu? Iya. Kalau untuk perbedaannya, kalau IPTM baru itu izin lahan makam untuk jenazah yang baru meninggal ya Mbak Nita ya, yang baru dikuburkan. Itu biasanya itu masa berlakunya 3 tahun Mbak Nita. Terus kalau yang kedua IPTM perpanjang. Kalau untuk IPTM perpanjang itu izin untuk memperpanjang izin IPTM yang terdahulunya gitu. Itu juga sama ya Mbak Nita, itu masa berlakunya 3 tahun. Dan yang ketiga itu IPTM tumpang. Kalau IPTM tumpang itu izin untuk memakamkan jenazah baru di atas jenazah sebelumnya. Biasanya sih masih satu garis keturunan ya Mbak Dita ya. Dan kalau IPTM tumpang ini berbeda dari IPTM yang baru dengan yang perpanjang, yaitu masa berlakunya itu sampai masa berlaku habis IPTM terdahulunya, seperti itu. Oh berarti jenazah yang lama dimasukkan kembali dengan jenazah yang baru gitu ya Bu ya. Baik. Ditumpang di atasnya. Ditumpang di atasnya. Berarti sebenarnya ada 3 jenis IPTM ya Bu ya. Nah dari 3 jenis IPTM tersebut nih Bu, syarat-syaratnya apa aja sih Bu? Misalnya untuk IPTM baru tadi yang disebutkan apa? Untuk syarat-syaratnya pun berbeda ya Mbak Nita ya. Kalau misalnya IPTM baru itu syarat-syaratnya yang pertama itu KTP pemohon. Yang kedua itu KTP atau kartu keluarga jenazah, jadi bisa pilih salah satu. Yang ketiganya itu surat keterangan kematian dari puskesmas atau rumah sakit. Yang keempatnya itu surat keterangan lapor kematian atau akte kematian dari kelurahan. Yang kelima itu surat pengantar dari TPU gitu Mbak Nita. Kalau misalnya IPTM perpanjang itu cukup sedikit ya Mbak Nita ya, cuma 3 doang. Yang pertama itu KTP pemohon, yang kedua itu surat pengantar dari TPU, dan yang ketiga itu IPTM yang terdahulu, yang asli Mbak Nita gitu. Dan kalau yang 3 itu IPTM tumpang. Nah ini lebih banyak nih Mbak Nita syaratnya lebih banyak ya Bu ya. Yang pertama itu KTP pemohon ya, yang kedua KTP atau kartu keluarga jenazah, yang ketiga itu surat keterangan kematian dari puskesmas atau rumah sakit, yang keempat itu surat keterangan lapor kematian atau akte kematian dari kelurahan, yang kelima surat keterangan dari TPU ya, surat pengantar dari TPU. Surat pengantar dari TPU. Iya, surat pengantar dari TPU, dan izin tanah makam terdahulu nih, yang lama, yang aslinya ya Mbak Nita. Dari yang jenazah sebelumnya berarti ya Bu ya. Sebelumnya. Dan yang terakhir itu harus ada surat pernyataan dari ahli warisnya gitu. Bahwa yang bersangkutan bersedia makamnya ditumpang seperti itu. Nita, seperti itu. Baik. Bu, kemudian nih Bu, pasti kan ada alurnya nih Bu, alur IPTM itu sendiri. Tapi sebentar Bu, jangan dijawab dulu. Karena udah ada yang nggak sabar mau lewat. Kita persilakan yang mau lewat, silakan lewat terlebih dahulu. Baik Mbak Nita. Sayang, kamu pusing terus karena desain rumah ini nggak kelar-kelar. Iya, aku nggak bisa gambar arsitek yang bagus. Coba aja ke PTSP Kamal, di sana ada program jasa arsitek gratis loh. Hari gini susah bikin gambar? Datang aja ke PTSP Kamal, Neng. Nanti digambarin. Pokoknya
Akhirnya selesai juga ya gambar arsiteknya. Iya Mas, bagus banget hasilnya. PTSP Kelurahan Kamal cepat dan ramah ya. Gak nyangka secepat ini. Oke, setelah yang lewat tadi, kita kembali lagi ke percakapan kita yang tadi sempat terputus. Mungkin boleh saya ulangi kembali ya Bu ya untuk pertanyaannya tadi Oke, sebelumnya. silakan, Manita. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan nih mengenai ketiga jenis izin, kemudian syarat-syaratnya apa aja. Ya. Nah, tadi kan juga pertanyaan terakhir adalah alurnya itu sendiri seperti apa sih Bu, alur IPTM-nya gitu. Baik, Mungkin bisa Manita. dijelaskan alur IPTM-nya ya Bu. Ya, baik Manita, untuk alur pengajuannya itu antara lain yang pertama yaitu melakukan permohonan melalui jakevo.jakarta.go.id. Baik. Jangan lupa untuk mengklik kelurahan PTSP yang dituju ya Manita ya. Berarti Terus, ke PTSP yang terdekat gitu ya Bu ya. PTSP yang terdekat dari rumah boleh gitu. PTSP pokoknya yang dituju Yang- gitu. yang akan dituju, Jangan baik. sampai nanti mental ke kelurahan yang PTSP Oh, kelurahan berarti yang catatannya lain, jangan gitu. sampai nanti milihnya kelurahan mana, datangnya ke kelurahan mana gitu ya Iya, Bu ya. benar. Oke. Setelah itu mengisi biodata jenazah. Yang kedua yaitu mengisi biodata pemohon. Setelah mengisi biodata pemohon, mengupload semua berkas-berkasnya itu. Setelah itu mengirim ke akun petugas admin Manita Baik. itu. Setelah sampai di akun petugas admin, itu petugas melakukan verifikasi data gitu ya. Apabila semuanya sudah lengkap, dikirim ke akun Kanit gitu. Nah, di akun baik, Kanit baik, Bu. ini melakukan approval ya, semuanya sudah diperiksa oleh petugas admin gitu. Baik. Berarti ada beberapa tingkatan ya Bu ya, dari pemohon benar. masuk ke akun admin, kemudian masuk ke akun Kanit. Kanit untuk approval, baru setelah Iya. itu izinnya bisa dikeluarkan Ya, seperti setelah itu. sudah sampai di akun Kanit, sudah di-approval, Baik. maka di print ya, di print untuk diberikan kepada pemohon. Nah, setelah itu pengajuannya dikembalikan lagi ke akun pemohon gitu, tanda sudah selesai. Dan Baik. suratnya setelah jadi dicap basah Mbak Nita. Kemudian kan di Kamal sendiri kan banyak sekali nih bukanya izin PTM-nya, karena kan kebetulan lokasi kelurahan sendiri berdekatan dengan TPU Tegal Alur ya Bu ya, baik Iya, Tegal benar Alur 1 sekali, ataupun Manita. Tegal Alur 2. Nah, dalam setahun nih Bu, kira-kira berapa sih izin IPTM yang dikelola oleh PTSP Kelurahan Kamal nih Bu? Ya, baik Mbak Nita. Untuk total perizinan EPTM sendiri yang keluar di Kelurahan Kamal itu kebetulan karena memang dekat dari TPU ya cukup banyak ya Mbak Nita ya. Dapat kami informasikan dari hasil jumlah IPTM per tahun itu untuk tahun 2022 saja sebanyak 3.526. Wow, banyak Iya, ya, Bu, untuk ya. tahun 2023 itu sebanyak 4.191. Untuk tahun 2024 sebanyak 3.594 Manita. Berarti Ya, dalam lumayan setahun banyak sekali ribuan ya Bu ya, Iya, benar untuk sekali, izin yang Manita. dikeluarkannya. Seperti itu. Oh, baik Bu. Kemudian kendala yang biasa ditemui apa sih Bu saat petugas membantu pemohon mengurus izin IPTM itu apa? Ya, kalau untuk kendalanya itu biasanya berkas yang tidak lengkap ya Mbak Nita ya, seperti surat pengantar dari TPU gitu. Tapi kalau untuk surat pengantar dari TPU ini karena khusus yang untuk pemohon yang memang TPU-nya di Kelurahan Tegal Alur 1 dan Tegal Alur 2. Nah, kami tidak menyarankan pemohon untuk datang lagi ke TPU untuk meminta surat pengantar karena kebetulan kami ada WA petugasnya yang bisa kami hubungi. Jadi bisa dibantu Jadi, gitu iya, ya Bu benar. ya? Jadi kami langsung bantu WA ke petugasnya untuk dibuatkan surat pengantar dari TPU dan dikirimkan melalui call center PTSP Kamal seperti itu Mbak Nita. Jadi pemohon datang udah cukup menunggu sampai dengan selesai. Gitu. Oke. Berarti kalau ini hanya berlaku untuk di PTSP Kelurahan Kamal ya Bu? Iya, Karena memang PTSP. kontaknya pun ada yang Kelurahan Kamal memiliki kontak untuk petugas di TPU Tegal Alur sendiri Iya, benar gitu. sekali Mbak Nita, seperti itu. Jadi pemohon juga nggak bolak-balik ya, karena kami bisa membantunya. Dan yang kedua itu biasanya berkas-berkasnya ada yang hilang Mbak Nita. Oh iya, itu sering banget tuh Ya, kejadian itu juga tuh, Bu. menjadi kendala untuk Ah, kami. Baik. Nah, Bu, bicara mengenai berkas yang hilang nih, Bu. Kalau misalnya ada dokumen persyaratan yang ternyata dibutuhkan itu hilang, kan tadi Bu sudah sebutkan syaratnya untuk baru apa, perpanjangan apa, tumpang apa. Nah, kebetulan ada dokumen yang hilang nih, Bu. Nah, itu gimana sih, Bu, cara penyelesaiannya itu seperti apa?
Ya, kalau misalnya ada dokumen yang hilang, itu maka pemohon wajib datang ke kantor kepolisian ya, Mbak ya, untuk meminta surat keterangan kehilangan seperti itu. Oke, nah untuk surat kehilangan itu sendiri apakah berlaku untuk di satu surat saja atau memang beberapa surat bisa dijadikan dalam satu laporan kehilangan kepolisian, Bu? Kalau untuk beberapa surat bisa dijadikan satu ya Mbak Nita ya, selagi masih satu jenazah. Oh, Seperti itu. baik. Iya. Berarti selama dia misalnya dalam satu jenazah ternyata tadi ada izin makam terdahulunya yang hilang, Iya. kemudian ada identitas jenazahnya yang hilang karena sudah lama, itu bisa dijadikan dalam satu Ya, laporan itu bisa sekali, surat Mbak kehilangan Nita. ya, Bu. Iya. Baik, selama dalam satu jenazah nih, nggak Iya, boleh gabungan benar. beberapa jenazah ya, Iya, Bu. benar sekali, Mbak Baik, Nita. Bu. Kemudian nih, Bu, kan banyak banget pemohon yang nanya nih, bisa nggak sih pemohon ini mengajukan secara langsung melalui JKFO tanpa mereka harus datang ke kelurahan sendiri, Bu? Itu sebenarnya bisa atau tidak? Karena kan katanya JKFO udah bisa dilakukan secara mandiri nih, Ya, Bu. benar sekali Mbak Nita. Sebenarnya pemohon bisa melakukan mandiri, melakukan pengajuan itu melalui jakevo.jakarta.go.id yang tadi Mbak Nita. Betul. Cuman harap diketahui untuk pemohon, walaupun suratnya itu sudah selesai, tapi pemohon wajib datang ke PTSP kelurahan yang dituju pada saat pemilihan Baik. Jakevo itu untuk meminta cap basah gitu, Baik. sebagai bentuk verifikasi dan pengesahan surat agar dianggap sah secara administrasi seperti itu Mbak Nita. Baik, berarti walaupun memang sudah bisa diajukan secara mandiri, Iya. tapi tetap harus ada cap basah dari Iya, benar sekali. kelurahannya, Bu, dari PTSP kelurahan tempat pemohon mengajukan. Bu, kemudian untuk izin IPTM ini pertanyaan paling banyak nih, Bu nih, yang biasanya ya ditanyakan pada masyarakat. Untuk izin IPTM ini biasanya dikenakan biaya atau tidak sih, Bu? Oh ya, untuk retribusinya ya Mbak Nia ya, Mbak Nita, mohon maaf. Untuk retribusinya ini berdasarkan surat edaran dari DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta nomor E0002/SE/2024, itu mulai tanggal 1 Januari 2024 pelayanan IPTM itu gratis alias tidak dipungut biaya. Jadi alhamdulillah sekali ya Mbak Nita ya. Jadi saya sarankan kepada masyarakat, walaupun sudah gratis ya Mbak Nita, tapi tetap harus diurus IPTM-nya, jangan sampai lupa ya. Sayang banget ya, Bu, kalau udah gratis tapi nggak diurus tuh kayaknya mubazir banget. Kalau udah gratis harusnya dimanfaatkan ya, Bu, Iya, ya. benar sekali. Baik, Bu, nih cukup jelas sekali untuk penjelasan IPTM-nya di hari ini. Senang sekali bisa berbincang dan berbagi ilmu dengan Bu Uni. Terima kasih banyak, Bu, untuk ilmu yang sudah diberikan kepada saya dan juga kepada kami semua. Baik, terima kasih Bu Uni untuk kehadirannya. Baik, Sobat Kamal, sudah cukup jelas kan untuk izin IPTM yang disampaikan tadi? Kalau memang sudah cukup jelas, jangan lupa untuk perizinannya segera diurus, dan juga sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah!